صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim, ulama, asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh, wabil khusus khadimail majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah, Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Ahmad Syadili, Al-Habib Zaid Ba'bud, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Gus Muhammad, Gus Ibrahim, jajaran pimpinan, jajaran ta'mir masjid apa ini? Masjid An-Nur, Masjid Raya An-Nur, Kecamatan Tutur Nongko Jajar, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Hadirin hadirat, pertemuan yang lalu kita membaca, mengkaji bersama, menelaah kitab Wasailul Wusul, dimulai dari muqaddimah, kemudian catatan penting. Ada dua catatan penting yang Syekh Yusuf bin Ismail sampaikan sebelum kita lebih dalam lagi membaca kitab beliau Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Catatan penting yang pertama adalah makna Syama'ilur Rasul. Syama'ilur Rasul artinya sifat, karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir wal batin. Yang zahir adalah bentuk fisik, bentuk tubuh, bentuk wajah beliau. Yang batin adalah sifat hati dan kejiwaan beliau. Dan Syama'il Rasul ini alal asli, artinya asli dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dibuat-buat. Fisik beliau memang bagus, memang sempurna, memang tercipta dari Allah Ta'ala, bagus, sempurna. Sudah putih kemerah-merahan,
Gak usah ke dokter kulit, gak usah ke salon, gak perlu obat disuntik biar glowing. Tapi memang aslinya sudah bagus warna kulit beliau. Tubuh beliau sudah bagus. Gak perlu nge-gym, gak perlu fitness supaya six pack. Karena tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam tercipta memang sempurna. Kemudian karakter sifat akhlak beliau yang memang sempurna dari sononya. Bukan dilembut-lembutkan, bukan dibaik-baikkan, bukan diramah-ramahkan, bukan disenyum-senyumkan. Tapi karakter beliau, akhlak beliau, watak beliau memang indah, bagus, sempurna, asli dari penciptaannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kalau kita memang ya Allah ciptakan seperti ini, alhamdulillah. Kita tercipta seperti ini, alhamdulillah. Ya kalau fisiknya, wajahnya ndak pati ganteng, ini kok langsung tersinggung begitu, Rek. Ya kalau memang tercipta seperti itu, ya yang ada ini dirawat. Wajah sering-sering kena wudhu. Kalau Jumat mandi hari Jumat, pagi sore mandi, bersih rapi. Jangan wajahnya pas-pasan, tidak dirawat sisan. Tapi yang Allah berikan, alhamdulillah dirawat. Kalau akhlak masih kekurangan, ya harus belajar. As-sabru bit-tasabbur. Kalau tidak sabar, belajar untuk menjadi penyabar. Al-hilmu bitahallum. Kalau tidak kasih sayang, belajar supaya menjadi kasih sayang, peduli dengan lingkungan dan sekitarnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita butuh usaha. Ini adalah catatan penting yang pertama. At-tanbihut tsani, catatan penting yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kenapa sih kita belajar Syama'ilur Rasul? Kenapa kita belajar tentang Syama'il Rasul, tentang akhlak karakter Rasulullah zahir wal batin? Kenapa? Pertama, at-taladzuz bi sifatihil aliyah. Ketika mendengar sifat-sifat yang mulia, karakter yang sempurna, kita dengernya enak. Kita enak, kita terhibur. Yang kedua, at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca Syama'ilur Rasul, mengenal Syama'il Rasul, mengenal karakter sifat zahir wal batin Rasul, itu salah satu sarana at-taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beb, apakah dengan menyebut-nyebut Rasulullah kita bisa dekat? Jawabannya iya. Kok bisa, Beb? Sudah pernah dilakukan. Siapa yang melakukan? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad radiya amman madahahu biha. Sungguh Rasulullah itu ridha. Rasulullah itu senang dengan orang yang memuji-muji dirinya. Siapa? Kahassan bin Thabit wa Abdullah bin Rawahah wa Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit. Hadirin hadirat, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Hasan bin Thabit ini seorang penyair. Hasan bin Thabit ini pandai mengolah kata-kata yang indah. Di zaman dahulu kala, orang-orang seperti Hasan bin Thabit itu zaman sekarang seperti multimedia yang menyebarkan informasi. Contoh ketika perang Badar terjadi, pasukan Rasulullah 313 berhadapan dengan 1000 pasukan orang Makkah. Dari pihak Makkah ada para penyair-penyair yang sepanjang perang berkecamuk mereka memberikan semangat dan mereka melantunkan syair-syair. Bisa menyemangati dengan kata-kata yang memberikan keberanian kepada yang sedang berperang. Juga terkadang mereka melantunkan syair menceritakan bagaimana perang itu berkecamuk. Bisa juga mereka menceritakan dengan syair mereka siapa yang terbunuh dalam perang itu. Jadi orang-orang Makkah punya penyair yang mereka memberikan semangat dan menggambarkan bagaimana perang terjadi. Sebaliknya di pihak kaum muslimin ada Hasan bin Thabit. Sama, dia bersyair memberikan semangat kepada kaum muslimin. Dia bersyair menceritakan tentang kepahlawanan kaum muslimin. Dia menceritakan bagaimana perang itu terjadi dan siapa yang terbunuh. Ya, jadi seperti kalau sekarang itu seperti berita gitu ya. Berita dua kelompok, dua negara berperang. Nanti masing-masing kantor beritanya akan mengklaim bahwa pasukan kami berhasil mengalahkan mereka. Jadi kira-kira zaman dulu itu dengan para penyair seperti Hasan bin Thabit. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit adalah salah seorang sahabat yang sering memuja-muji Rasulullah, yang ketika perang ia memberikan semangat kepada kaum muslimin, menceritakan bagaimana perang itu terjadi, sekaligus jawab menjawab. Kalau penyair orang-orang Makkah menceritakan kebohongan dan kepalsuan, seperti ketika perang Uhud. Dalam perang Uhud itu disebarkan bahwa Muhammad telah terbunuh. Ketika perang Uhud, Rasulullah itu dikabarkan terbunuh. Kalau Rasulullah terbunuh, semangat umat Islam akan mengendur. Itu istilahnya multimedia di zaman itu. Nah, Hasan bin Thabit yang memberikan syair mengimbangi kebohongan-kebohongan mereka itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Hasan bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Sama juga salah satu sahabat yang menjadi juru bicara Rasulullah, yang melantunkan syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini asalnya orang pedalaman dari Najd, pedalaman padang pasir, namanya Najd. Ka'ab bin Zuhair belum pernah tahu Rasulullah, belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi Ka'ab bin Zuhair ini di pedalaman padang pasir sudah seringkali melantunkan syair-syair yang menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebarkan kebohongan-kebohongan, menyebarkan hinaan, menyebarkan cacian lewat syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab bin Zuhair. Karena lisannya, mulutnya terlalu panjang dan kurang ajar. Karena lisannya terlalu panjang dan kurang ajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan,
kalau ketemu dengan Ka'ab bin Zuhair eksekusi, lisannya berbahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ketika Ka'ab bin Zuhair mendengar nyawanya terancam, Ka'ab bin Zuhair kemudian buru-buru mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan Rasulullah Ka'ab bin Zuhair yang asalnya mencaci maki itu loh, yang asalnya ngilok-ngilok itu loh, yang asalnya menjatuhkan, meremehkan Rasulullah itu loh, ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisannya memuja-muji, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memaafkannya dan kemudian Rasulullah melepaskan surbannya, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini contoh bahwa di zaman Nabi Muhammad ada para sahabat yang memuja-muji Rasulullah. Nah, kalau sekarang kita membaca qasidah, kita membaca syair, kita membaca maulid yang isinya adalah puja dan puji bagi Rasulullah, maka sesungguhnya bukan hal yang baru, tapi sudah pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah catatan penting yang kedua. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan dipertemukan di majlis yang mulia melanjutkan kajian Syama'ilir Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.